Seorang perempuan inisial TK ditemukan tewas dalam rumah yang juga tempat usahanya di Cimahi, Jawa Barat. Ia dikenal sebagai pemilik rental gaming. Sejumlah tetangga melihat orang lain di dalam rumahnya saat malam pembunuhan. Bahkan satu saksi mendengar percakapan korban dengan terduga pelaku. Inilah serial tabir, sang ibu tewas di tangan pelanggan. Perempuan pemilik rental terbunuh. Saya masuk udah terkapar gitu dengan posisi meninggal yang nggak wajar lah. Meninggalnya jenazah tersebut diakibatkan oleh adanya kekerasan yang disengaja dan dilakukan oleh orang lain. Diam, duduk. Kamu akui kesalahan kamu tahu kan? Oke? Ibunya tuh lagi nyapu itu, ya pukul palu, terus dia teriak kayak bawa ke pinggir sambil dicekik gitu, saya panik. Udah itu lemas nggak sadar ibunya. Seorang perempuan berinisial TK berusia sekitar 50 tahun ditemukan tewas di dalam rumah sekaligus di tempat usahanya di Cimahi, Jawa Barat pada Senin 20 Oktober 2025. Selama hidupnya, ia dikenal pemilik rental PlayStation. Penemuan jenazah ini dilaporkan ke Ketua RW setempat dan pihak kepolisian. Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara. Kami melakukan serangkaian penyelidikan dan melakukan penyelidikan menggunakan scientific crime investigation dan dibantu oleh Inafis Barreskrim Polri. Setelah itu kami membawa jenazah yang bersangkutan ke rumah sakit Polri untuk diambil tindakan otopsi, dan kemudian dari hasil otopsi ditemukan bahwa terdapat luka di permukaan kepala bagian belakang yang diduga diakibatkan oleh benda tumpul. Atas dasar itu kami menduga kuat bahwa meninggalnya jenazah tersebut diakibatkan oleh adanya kekerasan yang disengaja oleh dan dilakukan oleh orang lain. Sembilan saksi telah dimintai keterangan. 4 diantaranya pelanggan yang sedang bermain PS di warung rental milik korban pada malam kejadian. Salah satu saksi menyampaikan sekitar pukul 11 malam ia berniat mengembalikan unit PS ke rumah korban. Saat itu, ia melihat ada bayangan yang bergerak di dalam rumah. Namun, lampu kemudian padam dan tak ada jawaban saat pintu diketuk. Pada saya kembali PS jam 10 malam, saya ngetok-ketok gitu kan. Pertama itu lampu masih nyala. Nah, saya ketok-ketok nggak dibuka, kebetulan saya nggak bawa HP. Nah, saya pulang bawa HP. Niatnya kan mau menghubungi almarhumah. Selang 10 menit, saya pulang ke rumah, kesini lagi, posisi lampu dalam udah mati. Dari situ saya sambil nelpon almarhumah gitu, tapi nggak ada jawaban. Saksi sempat curiga, tak biasanya korban tidak merespon saat pelanggan datang. Malam itu, saksi lain juga sempat mendengar percakapan antara korban dan pelaku saat pelaku menumpang untuk mengisi baterai ponsel di dalam warung korban. Saksi mendengar korban sempat menyebut nama Wan. Informasi inilah yang kemudian mengarah pada identitas pelaku. Pada malam kejadian, 4 orang saksi tersebut ketika bermain PS menyaksikan bahwa ada satu orang yang tidak dikenal oleh mereka masuk ke dalam warung dan menyampaikan kepada korban untuk ikut atau menumpang cas handphone yang bersangkutan Mr. X. Nah, kemudian diberikan keterangan informasi dari salah satu 4 orang saksi tersebut bahwa ketika handphone sudah penuh, pengisian handphone sudah penuh, korban memanggil saudara Mr. X yang sedang nongkrong di depan warung tersebut dengan kata-kata Wan.
Jenazah korban pertama kali ditemukan oleh anak sulungnya sendiri yang tinggal tepat di seberang rumah korban. Sekitar pukul 5 pagi, anak korban merasa curiga karena rumah ibunya terlihat gelap dan tak ada aktivitas seperti biasanya. Setelah mengetuk pintu dan tak dapat memberi jawaban, anak korban masuk melalui pintu dapur. Ia menemukan korban tak bernyawa. Ini apa, si mama bangunin, kata si ayah bilangnya ke pasar mungkin. Kalau ke pasar tiap pagi pasti sama saya gitu. Izin dobrak ya, oh jangan, mau nelpon si Binyai dulu ya, almarhum, adik almarhum gitu. Inisiatif saya buka pintu ini, gedor-gedor buka, ketutup, pintu yang dapur, kok bisa gitu. Kebetulan Binyai datang, saya masuk, udah terkapar gitu dengan posisi meninggal yang nggak wajar lah gitu. Yosep, anak kedua korban yang sedang merantau, mengaku histeris saat mendengar kabar ibunya telah tiada. Saya dekat banget, Mbak. Ibu kalau ada apa-apa cerita ke saya. Saya merasa terbebani, ini kehilangan, kayak ayam kehilangan induknya. Udah nggak bisa apa-apa. Saya udah ngumpulin uang buat umroh. Tapi takdir berkata lain. Iya, saya ingin ngasih kejutan umroh. Ada ini di bank saya, histori pengumpulan uangnya. Cuman takdir berkata lain, Mbak. Yosep yang dekat dengan ibunya merasakan duka yang amat mendalam. Sang ibu sudah pergi untuk selamanya.